Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah bumi semuanya dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Dan kali ini saya akan mengajak sahabat rumah bumi semuanya untuk mengeksplor salah satu kawasan destinasi wisata religi yang ada di wilayah Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Jika sekarang sahabat rumah bumi melihat telah berdiri tiang-tiang penyanggah jalur tol yang menghubungkan antara Cinere dan BSD di wilayah Pamulang, sungguh tak terbayangkan kala itu jika salah satu wilayah yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol tersebut adalah Situ Pamulang. Dan tahukah sahabat rumah bumi, kalau di sekitaran hulu area Situ Pamulang terdapat danau-danau kecil serta empang warga yang di tengahnya terdapat satu pulau atau yang dalam tutur masyarakat setempat menyebutnya dengan kata pulo. Di sana terdapat 3 makam kuno yang terdiri dari makam seorang wali Allah dan istrinya serta pengawalnya yang disinyalir berasal dari abad ke-17 dan 18 Masehi. Beragam pendapat pun berkembang di tengah masyarakat mengenai siapa sebenarnya penghuni makam tersebut. Ada yang mengatakan makam tersebut adalah makam dari seorang wali Allah yang menyebarkan agama Islam di wilayah Batavia dan Bogor kala itu dan meninggal di Pamulang. Ada pula yang menyebutnya makam tersebut adalah sebuah petilasan dari Kanjeng Sunan Kalijogo ketika berdakwah di wilayah Jawa Barat. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa makam tersebut adalah makam dari Raden Sukma Wijaya Sakti bersama istrinya Nyimas Ratu Melati Sukma dan pengawalnya Raden Sejati Langlang Buana, seperti yang tercantum di dalam papan yang terletak di makam tersebut. Namun, terlepas dari silang pendapat serta argumentasi yang berkembang di tengah masyarakat Pamulang, yang jelas makam tersebut sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dan sangat dikeramatkan oleh warga setempat. Tak jarang di bulan-bulan Mulud dan hari-hari tertentu, makam tersebut ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai wilayah. Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari daerah Lampung, Banten, dan Bogor. Salah satu bukti keramatnya makam tersebut, jalan tol yang seharusnya melintasi tepat di atas makam tersebut dengan terpaksa harus mengalihkan jalannya ke beberapa meter dari sisi makam tersebut demi menghormati jasa penghuni makam yang dianggap oleh masyarakat setempat adalah makam dari seorang wali Allah. Dan untuk mengetahui siapa dan sejak kapan makam tersebut berada di wilayah Pamulang tersebut, ikutin terus tayangan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Check it out. Baik sahabat rumah bumi semuanya, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat di mana rumah kediaman tokoh masyarakat Pamulang Timur. Ada Pak RW di sini dan lokasi rumah Pak RW juga tidak begitu jauh dari lokasi makam Keramat Pulo. Untuk itu saya akan coba berbincang-bincang dulu dengan Pak RW ini. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Tuh. Jadi gini Pak RW, kita mau nanya dulu seputar keberadaan makam Keramat Pulo ya Pak RW ya. Saya hanya pengen tahu aja Pak RW karena saya belum tahu persis. Apa yang Pak RW tahu tentang makam Keramat Pulo itu? Sejak kapan adanya itu Pak RW? Jadi tentang Keramat Pulo ini ya kan, saya sendiri dari semenjak lahir itu memang sudah ada Keramat Pulo itu. Jadi makam Keramat Pulo itu saya
belum lahir udah ada. Menurut cerita sejarah daripada tokoh masyarakat yang terlebih dahulu dari saya, makam itu katakanlah makam wali Allah, ya kan? Oh iya. Nah, makam wali Allah. Bahkan di situ tuh para tokoh dan masyarakat terlebih dahulu ya yang sudah meninggal mengatakan makam itu makam bersejarah. Jadi banyak orang yang datang ke lokasi itu dengan maksud dan tujuan berziarah, ya kan? Karena tempat itu adalah katakanlah tempat bersejarah dalam arti kata kita sendiri juga ibarat kata yang terdekat di sini malah jarang ke situ karena memang dalam sakral lah tempat itu ya. Ya sakral. Oke. Orang dari mana-mana, mungkin ya kita ketahui mungkin bisa dikatakan orang dari Lampung, dari Sumatera, dari Jawa, dari mana sering datang ke situ, ya kan? Mungkin pada bulan Maulid, ya kan? Nah, sahabat Rumah Bumi, sekarang kita sudah ketemu lagi dengan salah satu narasumber kita yang berkaitan dengan masalah keberadaan makam yang berada di area yang terkena perlintasan jalan tol tersebut, atau yang lebih umum disebut masyarakat sebagai makam Keramat Pulo. Dan di depan saya sudah ada narasumber kita dengan abang siapa ini bang? Cecep. Bang Cecep. Bang, ya. Saya mau nanya bang, apa yang abang ketahui tentang makam yang oleh masyarakat disebut sebagai makam Keramat Pulo yang ada di bawah jalan tol itu bang? Oh itu dulunya, waktu dulu saya kan pernah main-main ke situ waktu masih kecil saya. Yep. Bener-bener waktu jalan ke situ, tapi saya nggak tahu itu makam siapa. Tapi kakek saya yang 130 tahun justru nggak tahu bahwa itu makam siapa. Itu tua makam itu. Tua ya. Tapi kata ada masyarakat di sini, omongan berkembang di tengah masyarakat mengatakan bahwa makam itulah sebagai makam waliullah, ada yang bilang sebagai tempat petilasannya waliullah, ada yang bilang sebagai makam. Itu bagaimana menurut abang sebagai warga asli di sini bang? Saya kurang begitu tahu ya. Waktu itu saya jarah kan, di kakinya itu ada sinar. Oh. Di kakinya. Kaki apa nih? Kaki apa bang? Di bawah di kuburan kan ada makamnya ya. Di kakinya. Iya. Saya lihat ya. Kayak sinar gitu. Sinar, keluar sinar gitu. Saya kata, ini kok ada sinar di? Saya bilang gitu kan ya. Di itu siapa? Di? Ini masih. Oh, Pak RW. Iswadi. Oh iya. Oh berdua ke sana gitu ya? Iya, waktu rumah Iswadi. Iswadi kok ini ada sinar. Saya bilang gitu kan. Sekitar tahun berapa itu? Belum lama. Belum lama ya? Iya, sebelum ada tol. Sinarnya itu warna apa gitu? Putih pak. Warna putih. Ya. Nah, gitu ya? Ya sinar pakai masih sinar pak. Iya. Di rumah waktu itu saya di rumah Iswadi. Bang, terus begini lagi, apa yang abang dengar-dengar, ini meskipun belum bisa dapat dibuktikan secara literasi ya, tapi kalau menurut cerita-cerita masyarakat yang berkembang gini, apa yang abang tahu tentang cerita-cerita, mohon maaf, mistis yang seputar keberadaan makam tersebut? Misalnya aja gini, apakah ada orang datang nggak boleh sembarang atau gimana? Apakah ada pantangan-pantangan nggak orang datang ke tempat? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Itu mah terserah hatinya dia. Kepengen dia ya begini ya, atau pengen dia pengen dia naik daun, ya harus itu mintanya harus pada Allah, melalui dia gitu. Betul, syariatnya. Warga Pamulang, warga Portal, mengenai makam Keramat Pulo. Sebelumnya saya pernah dengar dari orang tua, dari sanak saudara, dari keturunan keluarga saya, bahwa di pulau itu ada istilah yang namanya makam keramat. Dan saya sendiri pun belum pernah menyambangi makam tersebut karena menurut cerita itu adalah makam keramat. Tapi dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, sekitar 3 atau 5 bulan yang lalu saya coba ke makam tersebut
ya seumur umur saya dilahirkan di Pamulang, di Portal. 5 bulan yang lalu saya baru menginjakkan kaki saya di makam itu, dan ternyata memang makam tersebut mempunyai karismatik tersendiri secara pribadi saya. Ya, kemudian entah keinginan apa, dan saya tidak ada yang mengajak dan saya tidak ada yang menuntun. Hati saya ingin merapikan makam yang sudah dirawat oleh buyut saya. Kemudian sampai terjadilah makam tersebut bisa kita rapikan, ya secara material ya mungkin adanya pengecetan, terus juga pemplesteran tembok dan rumput-rumput di sekitar makam tersebut. Kenapa tol itu bisa dioptimalisasikan atau bergeser dari plan yang semula? Karena dari pihak tol pun melihat, setelah dilihat dari koordinat atau dari satelit, makam tersebut hanya berbentuk kotak. Tapi kenapa pihak tol tidak bisa memindahkan makam tersebut, tidak bisa menggusur makam tersebut? Artinya makam ini adalah makam orang suci, makam yang dijaga kelestariannya oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Kemudian juga cerita pihak tol bahwa hubungan makam tersebut ada hubungannya dengan, menurut cerita orang tol, ada goa yang bernama Karang Pamulang, yaitu berada goanya di daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka menceritakan kepada saya bahwa ini adalah, kenapa sih namanya Pamulang atau tidak, atau mungkin bisa bukan Pamulang atau Karang Sukabumi atau yang lainnya. Nah, hemat saya mungkin ini ada hubungannya secara kasat mata dengan pendahulu dengan pejuang kita yang berjuang untuk negara kita ini. Dan itu pun artinya karismatik makam tersebut memang betul-betul daya tariknya itu luar biasa. Para peziarah itu bukan hanya di lingkungan Pamulang ataupun kota Tangerang Selatan, dari luar kota Tangerang Selatan pun banyak yang berziarah ke makam tersebut. Harapan saya pemerintah kota bisa mewujudkan, menjadikan makam tersebut adalah cagar budaya atau situs, karena makam tersebut adalah makam orang. Berbicara masalah makam Keramat Pulo, saya mempunyai catatan sejarah atau literasi yang ada di masyarakat. Karena hal tersebut, kenapa saya harus membuat catatan-catatan? Sekitar tahun 2016 kemarin itu ada perencanaan dari pemerintah pusat mengenai pembangunan jalan tol Serpong Cinere dan melintasi persis di makam Keramat Pulo itu sendiri. Makanya saya sebagai warga masyarakat yang memang secara khusus mengajukan kepada pemerintah, karena saya dipesan oleh kakek saya bahwa dalam rangka bagaimana memelihara, menjaga tentang keberadaan makam tersebut. Salah satu fungsinya yaitu saya dengan terjadinya ancaman yang akan terjadi nanti ke depan itu adalah trase tol Serpong Cinere. 2016 itu wacana sudah dibuat oleh pemerintah daerah. 2017, 2018 itu saya ajukan kepada pemerintah daerah, atau dalam hal ini pihak pengelola jalan tol, bahwa makam tersebut adalah makam
keramat yang perlu dilestarikan, dijaga dan dipelihara, jadi tidak tergerus oleh pembangunan yang terjadi di Indonesia terutama. Tentang masyarakat yang selama ini berasumsi yang beda-beda terhadap makam keramat itu sendiri, subhanallah, saya menjadi beban mental yang cukup berat. Makanya puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa makam ini selamat dari gerusan jalan tol. Selama 1 tahun saya memproses hal itu terhadap pemerintah daerah, bahwa makam ini adalah makam situs cagar budaya yang perlu dilestarikan berdasarkan Undang-Undang 2010 tahun 2011. Itu yang menjadi dasar kami mengajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan jalan tol bahwa ini perlu kita selamatkan. Ada beberapa statement masyarakat. Saya sering melihat di media sosial dan segala macam bahwa ada orang-orang yang menyatakan bahwa itu adalah bukan makam leluhur, bukan makam, itu hanya seperti biasa. Dan saya rasa karena mereka menilainya karena dia tidak bisa langsung terlibat di situ, dia nggak mau tahu sebenarnya, dia nggak mau tahu. Jadi hal-hal yang belum kita tahu itu memang harusnya jangan disampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan makam, itu hanya biasa katanya, batu-batu aja ditumbuhkan segala macam. Karena saya memegang teguh pesan dari kakek saya, karena mereka ini, kakek saya ini adalah salah satu yang sejak dahulu itu memelihara, merawat makam tersebut sampai turun ke saya sebagai anak cucunya untuk bisa memelihara, menjaga makam itu. Masalah nantinya ke depan, harapan saya kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke situ, juga saya harapkan ada peraturan dan tertib bahwa berziarahlah segala tuntunan agama, gitu loh. Jangan meminta-minta terhadap makam, meminta-minta terhadap kuburan, apa itu dikategorikan sebagai keramat dan segala macam. Karena kita sebagai umat Islam itu dilarang untuk meminta-minta terhadap kuburan. Sesuai dengan ada hadisnya, yaitu ada dalam Al-Quran, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pegangan kita. Nanti masyarakat yang berkunjung ke situ janganlah meminta-minta sesuatu terhadap kuburan. Kita hanya berziarah, mendoakan kepada ahli kuburnya. Harapan saya kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah provinsi maupun kabupaten maupun pusat. Ini adalah salah satu aset yang sangat berarti buat kita. Dan saya mohon yang terakhir dengan melalui media ini, saya mohon pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk dapat bersama-sama dengan kami sebagai ahli waris, dalam hal ini pengurus dari para makam itu sendiri. Ayo kita kaji ini. Dengan banyaknya kajian ini adalah juga baik buat kami, karena secara legalitas ini bahwa makam ini adalah sebagai situs cagar budaya yang kita lindungi. Dan semoga nanti ke depan pemerintah daerah mempunyai salah satu situs cagar budaya sebagai destinasi wisata religi yang ada di Tangerang Selatan. Dan pihak tol sendiri kami mohon untuk segera bagaimana merevitalisasi makam ini menjadi indah. Memang di wilayah Kelurahan Pamulang Timur yang luas sebanyak 280,4 hektar, di wilayah Kelurahan Pamulang Timur memang ada yang disebutnya blok pulau. Nah, di sana memang kami ketahui ada di tengah-tengah itu ada 3 makam yang keberadaannya yang sekarang ini terkena
area tol Cinere Serpong. Tetapi untuk wilayah makam itu tidak terlintasi oleh jalan tol. Dan bagaimana bahwa ciri daripada makam itu ada 3 buah makam yang menandakan ada satu nisan, satu makam yang ada tanda buktinya itu nisannya di kepala dan di bagian kaki, yang itu menandakan adalah bahwa almarhum adalah seorang laki-laki. Dan yang kedua, di sampingnya ini ada makam juga yang nisannya berada di posisi bagian kepala. Dan konon katanya ini menandakan bahwa almarhum adalah ini perempuan, berjenis kelamin perempuan. Dan yang ketiga, ada lagi di sebelahnya ini makam yang tidak ada batu nisannya. Ini bisa dikategorikan apakah ini bagian daripada keluarga ataupun yang lainnya. Terkait dengan makam itu, berdasarkan cerita daripada masyarakat Kelurahan Pamulang Timur, bahwa ada yang mengatakan makam itu adalah makam para waliullah, dan ada juga yang mengatakan itu adalah para pejuang-pejuang agama Islam pada zaman dahulu. Itu yang kami dapatkan dari berdasarkan tutur daripada masyarakat Kelurahan Pamulang Timur terkait dengan adanya keberadaan makam di wilayah Blok Pulo Kelurahan Pamulang Timur. Harapan saya selaku Kepala Kelurahan Pamulang Timur berharap kepada seluruh yang terkait dengan sejarah, terutama kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan, pada tim sejarawan, agar mengkaji terkait dengan keberadaan makam tersebut, apakah nanti makam itu akan dijadikan situs budaya bagi masyarakat Kelurahan Pamulang Timur, khususnya Kota Tangerang Selatan. Bagaimana sahabat rumah bumi semuanya penelusuran kita kali ini? Saya berharap sahabat semuanya dapat terhibur dengan tayangan dari saya dan tetap terus mengikuti channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik serta hiburan lainnya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar bisa menambah semangat saya untuk terus membuat konten-konten yang lain dan lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.